Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Idris dalam kuliah rancangan percobaan versi 2023. Hari ini kita akan mulai kuliah dengan pengenalan jenis data dalam statistik sebagai dasar penerapan jenis analisis pada data hasil penelitian. Nah, di dalam salah satu aplikasi yang banyak diterapkan di dalam analisis statistik, yaitu SPSS, kita akan menemukan adanya pilihan jenis data ketika kita memasukkan atau men-set untuk memasukkan data, yaitu ada scale, ordinal, nominal. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data nominal, apa yang dimaksud dengan data ordinal, dan apa yang dimaksud dengan data scale tersebut. Nah, berdasarkan berbagai literatur, salah satunya dari Hasna Latifatun Nisa, ini dia menjelaskan 4 skala pengukuran dan contohnya di data analitik. Nah, kalau menurut referensi tadi, dia membagi data itu atas 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sementara dari SPSS tadi kita melihat bahwa interval dan rasio itu disatukan dalam suatu istilah, yaitu scale. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu. Data nominal. Jadi data nominal ini bukan angka sebenarnya. Jadi dia bersifat pengkodean saja. Misalnya di dalam rancangan percobaan, kita misalnya melakukan suatu perlakuan, katakanlah ada 5 perlakuan. Kita menyebutkannya misalnya perlakuan 50 gram pupuk per 10 meter persegi lahan tambak. Kemudian ada juga perlakuan berikutnya 100 gram pupuk, 150 gram pupuk, 200 gram, dan 250 gram. Kemudian untuk memasukkan di dalam SPSS atau untuk menyederhanakan, kita menerjemahkan atau memberi kode urutan perlakuan ini dengan kode angka 1 sampai 5. Jadi itulah yang disebut dengan data nominal. Termasuk di dalamnya ketika kita mendapatkan hasil jenis kelamin, kita misalnya mengkode laki-laki itu kita kasih kode 1, perempuan kita kasih kode 2. Jadi 1 dan 2 ini di sini bukan angka. Artinya 2 itu bukan 2 kali dari 1 ya. Sehingga di sini ditegaskan bahwa bukan angka sebenarnya. Kemudian data yang kedua, jenis data yang kedua adalah ordinal. Ini juga bukan angka sebenarnya. Jadi dia itu hanya menggambarkan suatu grading, suatu tingkatan, suatu level. Ini biasanya kita pakai di penelitian-penelitian yang sifatnya kuesioner dan jawaban-jawabannya itu disusun dalam bentuk skala Likert. Misalnya, bagaimana kepuasan Anda terhadap layanan akademik di Fakultas Perikanan? Sangat puas, skor 5. Puas, skor 4. Netral atau biasa saja, skor 3. Tidak puas, skor 2. Sangat tidak puas, skor 1. Jadi penyebutan 1, 2, 3, 4, 5 ini itu bukan angka yang berarti. Yang saya maksud angka yang berarti, misalnya di sini puas dikasih skor 4, sangat tidak puas ini dikasih skor 1, bukan berarti bahwa
4 kali sangat tidak puas, itu ekuivalen dengan puas ya, seperti itu. Atau tidak puas skor 2 dengan puas skor 4, itu artinya ini 2 kalinya ya. Jadi sebenarnya bukan angka, ini juga hanya grading atau pengkodean. Sama misalnya pendidikan SMA kita sebut 1, kemudian sarjana muda atau dari politeknik kita kasih grading 2, S1 kita kasih grading 3, magister kita kasih grading 3. Jadi bukan angka sebenarnya yang bisa dikenakan atau dikenai operasi matematika. Nah, contoh lain pada data ordinal, ini juga sering dipakai di jurusan budidaya perairan, khususnya pada penelitian-penelitian pengaruh nutrisi tertentu terhadap warna ikan hias ya. Jadi kita misalnya menyerahkan juga kepada penilai, entah itu pengusaha ikan hias atau pemilik toko akuarium atau dari komunitas pencinta ikan hias, untuk memberikan suatu skor terhadap warna yang kita atau ikan yang sudah kita perlakukan dengan pakan tertentu. Misalnya sangat cerah kita kasih skor 5, cerah skor 4, cukup atau sedang skor 3, tidak cerah skor 2, sangat tidak cerah skor 1. Jadi ini juga bukan angka sebenarnya, karena tidak berarti bahwa nilai 4 yang cerah ini 2 kali lebih cerah daripada yang kita nilai 2 yang tidak cerah ini. Jadi ini adalah data yang juga bukan angka sebenarnya. Nah, ya. Berikutnya ini contoh lain pada skala Likert untuk jurusan teknologi hasil perikanan. Misalnya kita olah suatu hasil perikanan, kemudian kita berikan kepada penulis untuk memberikan penilaian atau skor. Jadi sangat empuk skor 5, empuk skor 4, cukup atau sedang skor 3, tidak empuk skor 2, sangat tidak empuk skor 1. Ini juga bukan angka sebenarnya, karena tidak berarti nilai 4 yang empuk ini itu 2 kali lebih empuk daripada nilai 2 yang tidak empuk ini. Jadi ini juga bukan angka sebenarnya. Kemudian kita melangkah ke interval. Nah, seperti tadi, sumbernya juga kita dari Hasna Latifatun Nisa yang menjelaskan bahwa data interval atau interval data adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contoh, jarak antara 40 dan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Jadi itu penjelasan tentang data interval. Kemudian dalam skala interval, nilai 0 bersifat arbitrer, artinya suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai negatif. Interval data juga bisa ditambah atau dikurangi namun tidak dapat dibagi atau dikali. Contoh skala interval adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. 16 derajat Celcius lebih dingin dibanding 20 derajat Celcius. Jadi itu contoh-contoh. Nah, berkaca dari contoh-contoh tadi, maka saya teringat bahwa kalau begitu di penelitian-penelitian perikanan yang masuk data interval ini, misalnya kita bisa menuliskan pH selama penelitian. Jadi kita melakukan
penelitian, pengambilan data, kemudian kita mengukur pH misalnya selama rentang waktu penelitian, entah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan kita bisa menuliskan bahwa pH selama penelitian berkisar dari 7 sampai 8,5. Kemudian misalnya contoh lain, suhu selama penelitian 25 sampai 28 derajat Celcius. Atau kalau kita penelitian di akuarium, kita bisa menghitung atau melakukan pengukuran amoniak di akhir penelitian misalnya pada seluruh unit percobaan dan mencantumkannya kandungan amoniak pada seluruh unit percobaan 0,2 sampai 0,5 ppm. Ya, atau data interval yang lain, berat awal ikan uji 100 sampai 125 gram per individu atau per ekor. Atau panjang awal ikan uji 16 sampai 21 cm per individu ya. Kandungan protein daging ikan di akhir penelitian untuk katakanlah seluruh unit percobaan juga 22 sampai 27. Jadi ini contoh data interval untuk penelitian-penelitian kita di jurusan perikanan. Kemudian data lainnya adalah rasio. Rasio ini adalah hasil pengukuran yang menggunakan alat meteran atau timbangan ataupun alat-alat yang sifatnya mengukur dan menghasilkan data berupa angka. Jadi saya mencatat ya dengan literatur yang sumbernya sama tadi dari Latifatun Nisa bahwa rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antar variabel dan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis penghitungan dan menarik kesimpulan pasti. Jadi di sini saya kasih kotak, perbedaannya dengan interval adalah rasio tidak memiliki nilai negatif. Nah, apa maksudnya ini? Contoh skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0 bahkan negatif. Jika nilainya 0 maka data itu dianggap tidak ada. Jadi ini kalau rasio ya. Nah, kemudian berdasarkan kategori data tersebut itu berpengaruh terhadap pemilihan jenis analisis yang kita gunakan. Nah, kita mungkin tahu bahwa ada namanya statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Nah, untuk parametrik syarat pertama populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki variansi yang sama. Jadi ini biasanya kita sebut sebagai uji homogenitas. Ini uji normalitas. Kemudian yang ketiga, skala data yang digunakan harus berbentuk interval dan rasio. Jadi saya kira ini yang paling memiliki konsekuensi dari data-data yang kita jelaskan tadi. Dengan demikian, data nominal, data rasio tidak bisa digunakan untuk analisis parametrik. Kita boleh menggunakan analisis parametrik kalau datanya interval atau rasio, di mana tadi kita sebutkan interval misalnya data-data pengukuran suhu, pengukuran pH dan lain-lain, sementara rasio ini yang katakanlah tadi hasil-hasil pengukuran dengan peralatan meteran atau timbangan lah tadi. Kemudian syarat parametrik berikutnya adalah proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Nah, kemudian tentunya kita akan bertanya bagaimana dengan penelitian yang menggunakan skala Likert. Nah, di dalam penelitian budidaya perairan
tidak jarang juga kita menggunakan skala Likert di dalam penelitian-penelitian kita. Seperti yang saya singgung tadi, penelitian-penelitian yang ingin melihat pengaruh pakan terhadap warna ikan itu menggunakan skala Likert. Yang tadi dikatakan misalnya sangat cerah nilai 5, cerah nilai 4, netral atau tidak bisa menilai 3, kurang cerah 2, tidak cerah 1. Nah, bagaimana jika menggunakan skala Likert yang berdasarkan tadi penjelasan tadi, dia masuk skala order. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang sebelumnya, bahwa untuk parametrik harus pakai interval atau rasio, maka untuk skala Likert kita tidak bisa menggunakan data parametrik, kecuali kita merubah cara penilaian kita. Jadi kita tinggalkan cara penilaian Likert yang sangat empuk-empuk, sangat tidak empuk, dari skor 1 sampai 5, kita rubah menjadi penilaian yang bersifat scoring. Jadi kita tidak usah terikat pada bahasa empuk, tidak empuk, sangat empuk, tetapi kita minta panelis untuk langsung kasih nilai dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, maka datanya itu tidak lagi sifatnya ordinal, tetapi sudah bisa masuk interval ya, bahkan mungkin masuk rasio tadi itu ya. Jadi pemecahan masalahnya ketika kita berhadapan dengan penelitian yang menggunakan skala Likert, entah itu di THP, entah itu di BDP untuk menilai kecerahan, tinggalkanlah skala-skala yang Likert tadi dan langsung minta panelis untuk kasih nilai. Ini nilai 1 sampai 10, Bapak kasih nilai berapa ini kecerahannya? Ini nilai 1 sampai 10, Bapak kasih nilai berapa ini keempukan dari daging ikan ini untuk penelitian THP misalnya. Sehingga yang seperti ini adalah ilustrasi contoh yang menurut saya bisa dijadikan pertimbangan. Misalnya kita kasih ikan atau produk perikanan, kita minta dia beri nilai 1 sampai 10. Katakanlah jumlah panelis 20 orang, kemudian setiap panelis disuruh mengulang 3 kali ya, 3 kali untuk setiap UMKM. Jadi misalnya ada nama acak saja ya, ada Pak Nasir, disuruh memakan suatu produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh suatu UMKM misalnya. Pak, coba Bapak uji ini, kasih nilai, suruh makan, minta keempukannya misalnya, oh ini sangat empuk, kasih nilai 9. Dikasih lagi secara acak, kalau ini Pak, Bapak nilai berapa? Oh ini nilai 8, oh ini 9. Padahal itu berasal dari produsen yang sama. Kemudian dari produsen yang lain kita kasih lagi misalnya, kalau ini Pak, Bapak coba. Jadi semua dikasih satu panelis dikasih 6 misalnya sampel, kemudian disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10. Nah, jika penilaiannya 1 sampai 10 berarti sudah masuk nilai rasio ya, yang paling sedikit interval lah, sehingga memenuhi syarat untuk dihitung atau dianalisis dengan analisis varians, di mana kita tahu salah satu contoh dari analisis varians itu adalah uji F. Nah, demikian pula dengan kecerahan ikan hias yang diberi pakan-pakan tertentu. Kita bisa minta kecerahan warna kuningnya menurut Bapak dari angka 1 sampai 10 berapa? Kecerahan warna keperakannya,
Kalau ada warna peraknya misalnya ikan hias itu 1 sampai 10 berapa, sehingga seperti ini, sehingga tidak menghalangi kita untuk menggunakan uji F ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur penelitian? Pak, saya sudah terlanjur penelitian, Pak. Dan saya sudah terlanjur pakai skala Likert. Nah, ternyata setelah kita searching dan konsultasi dengan dokter-dokter statistik di kampus ya, di sini saya berterima kasih kepada Bapak Ruslan yang memberi pencerahan juga. Ini disekatakan bahwa jika ingin tetap pada skala Likert, konversi data skala Likert yang sifatnya ordinal menjadi data interval. Jadi ini data skala Likert yang ordinal ini dikonversi menjadi data interval. Bagaimana caranya, Pak? Nah, Pak Ruslan, dosen statistik ya dari Fakultas MIPA UHO, menyampaikan suatu tipsnya menerapkan metode apa yang disebut dengan metode successive interval, disingkat MSI. Nah, kita akan menyampaikan bagaimana metode konversi data ordinal misalnya dari skala Likert menjadi data interval dengan menerapkan metode successive interval MSI ini pada video berikutnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nantikan terus seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.